Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung dan kita bertemu kembali di pertemuan alumni kelas inovatif hari ini ya di di hari Sabtu 8 November 2025. Kami senang sekali bisa bertemu kembali bersama Bapak Ibu semuanya alumni kelas inovatif. Tentunya kami ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu. Gimana nih mungkin sebelum kita masuk ke pertemuan dan juga sembari menunggu Pak Arianto, saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sesi pertemuan alumni malam hari ini. Ya, tadi saya lihat ada Pak Ahmad Suhaidi atau Pak Redi ya. Bisa open mic Bapak. Selamat malam Pak Redi. Malam, malam, malam. Iya. Ini on cam apa enggak nih Pak Redi? On cam, on cam. Wait. Wah. Nah, ya siap Pak Redi. Gimana nih? Kita saling-saling dulu, santai dulu sebelum nanti masuk ke Pak Ali. Pak Redi ini mengikuti kelas inovatif dari kapan ya? Kelas inovatif dari bulan Juli, Mas Dapat. Bulan Juli ya. Bulan Juli. Pak Iya, Redi ya. Nah, ini Bapak Ibu, Pak Redi salah satu alumni kita juga. Pak Redi boleh diperkenalkan dulu mungkin kepada Bapak Ibu yang lain. Ini juga ada beberapa peserta yang baru Pak bergabung di komunitas. Monggo Pak Redi. ya, teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. nama saya Tredi. Teman-teman, saya udah ikut di kelas inovatif nih sejak bulan Juli kemarin. Sejak bulan Juli ya, sekitar berapa bulan jadi Mas Dafa ya. Karena kebetulan saya mahasiswa hukum di salah satu universitas di Mataram, Mas Dafa. Sekarang saya baru semester 3 dan syukurnya saya ketemu kelas alumni ini tepat waktu lah Mas Tafa. Di waktu sekarang ini semester 3, waktu semester 3 sekarang ini kita sudah bisa menyusun proposal tesis Mas Tafa. Kita di semester 3 sudah diberikan kesempatan untuk mulai menyusun proposal tesis Hmm. dan alhamdulillahnya dari apa yang saya dapetin dari inovatif ini kayaknya gampang sekali Mas Dawa. Jadi Wah, kemarin kebetulan nih 2 minggu yang lalu saya mengajukan proposal. Memang ada sekali apa namanya perbaikan revisi dari dosen, tapi dari yang kita dapetin dari inovatif khususnya dari kelas privat ya Mas Dawa ya. Karena saya ikut kelas privat teman-teman yang saya one by one sama Bang Ari, Pak Ari saya diberikan banyak kemudahan lah di situ. Jadi banyak fitur-fitur yang dibuka sama Mas Ari jadi lebih gampang kayak gitu. Jadi enaknya sekarang itu untuk tinggal sempro aja. Jadi kalau untuk seminarnya sudah diokekan Bang Mas Dafa. Mas Dafa ya. bahkan kemarin tugas-tugas nih dosen ngasih tugas Mas Dafa dibuatin buku, bukin apa kita buatin gampang. Saran saya bagi yang belum saran sih ya, sekedar saran aja bagi teman-teman yang pingin lebih detail, lebih baik ikut free part lah, lebih baik free part satu per satu sama Bang Ari itu lebih enak kayak gitu Mas Dafa kalau saran saya kalau pengen lebih cepat segala sesuatunya terutama bagi yang sedang menyusun tesis atau disertasi saya kira akan lebih kuat nanti Mas Dafa itu Mas Dafa. Wah, luar biasa Pak Redi. Selamat ya, nanti sudah bisa dikatakan sukses untuk penulisannya ya Pak ya. Ya. Ya, Kalau alhamdulillah. kalau kita kilas balik Pak ke belakang, kira-kira sebelum dari Pak Redi di komunitas inovatif sebagai mahasiswa dan juga tentunya peneliti nih, apa sih Pak melihat AI saat ini dan pada saat itu apa Pak kendala yang sering dialami gitu Pak? Kendala yang dialami sebenarnya kan kita secara general ya teman-teman pasti sudah terbiasa menggunakan chat GPT ya. Cuman Ya. lemahnya di situ tuh kita sama-sama tahu itu pasti plagiasinya tinggi Mas Dafa. Nah, di saat ketemu sama inovatif nih, kursus inovatif ini, yang biasa kalau kita gunakan ChatGPT sampai 25-30% tuh, ini kita kemarin saya waktu proposal yang saya pakai dan murni dari situ tuh hanya 5% Mas Dafa. Itu hanya kelebihan yang sangat luar biasa ya. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk apa namanya? Untuk
mereview ulang tuh apa untuk plagiasinya. Jadi sangat-sangat terbantu sekali dengan inovatif ini, kelas inovatif Mas Dafa. Itu yang lebihnya dari kursor Mas Dafa. Oh ya. Jadi selama ini saya setiap kali saya mengecek tidak pernah lebih dari 5% Wah, plagiasinya. gokil, gokil. Itu, nah, ini menarik, Pak. Karena beberapa alumni kita juga mungkin masih ada yang gimana tuh, Pak? Gimana bisa sampai ke 5% gitu? Mungkin bisa diceritakan sedikit, di-spill dulu, Pak. Kalau kenapa bisa sampai 5%? Karena kan sebenarnya kita sudah diajarkan juga ya di kelas inovatif, apalagi kalau di kelas privat, saya pribadi kelas privat sama Pak Ari itu diajarkan secara khususnya itu eh, ada kunci-kuncinya ya memang yang diberikan sama Pak Ari itu yang secara otomatis kadang diberikan di sana. Ada istilah eh, git terutama di gitnya ada di fitur di kursor itu di gitnya di situ kuncinya di situ Mas Dafa. Di git itu kita bisa mainkan segala sesuatunya di situ. Perubahan-perubahan ketika dosen meminta revisi tanpa kita merusak file yang sudah ada, tinggal kita kembali kepada Git yang kita inginkan, itu jadi lebih enak lagi, Mas Dafa. Nah, kenapa bisa sampai 5% tadi itu? Kenapa bisa sampai 5% itu? Di situ Bang Ari kemarin memberikan saya itu untuk ada riset online-nya di create comment, di comment create comment itu di fitur create comment itu ada riset online yang kita bisa lakukan sendiri di situ. Nah, ketika kita melakukan riset online itu di create di privat kemarin ini, itu secara otomatis sesuatu yang belum dibuka, yang belum sampai dibuat sama orang itu bisa kita ambil di situ, Mas Dafa. Jadi kenapa hampir setiap kali saya buat esai, kadang diperintahkan sama dosen itu rata-rata di bawah 5% semua, Mas Dafa. Rata-rata. Dan itu pastikan 5%. Paling tinggi dah itu, Mas Dafa. Itu. Nah, ini saya kagum juga sama Pak Nedi ini Iya, untuk iya, ada iya. 5% ya. Kita yang berterima kasih sama kelas inovatif, Bang Dafa. Terima kasih kembali Sudah Bapak. diberikan Ya, ilmu yang luar biasa. Iya. syukurlah kalau bisa bermanfaat membantu tugas-tugasnya Pak Nedi dan juga Bapak Ibu semuanya. Oke, kita tahan dulu Siap, Pak Nedi. Nanti akan kita lanjut lagi ya. siap, siap. Terima kasih untuk pembukanya. Dan izin ini apakah Pak Arianto sudah bergabung pada malam hari ini? Ya, Udah sudah. dari Oke, tadi ya. dengerin Pak Redi asik banget. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam, selamat malam. Ya, ya Pak Ali, Alhamdulillah kita sudah di pertemuan alumni nih, Pak yang ke-12 bulan ini. Tadi mungkin akan ada beberapa agenda yang akan disampaikan oleh Pak Arianto. Ya, ini nanti forumnya santai, interaktif juga. Nah, monggo ini tadi yang Pak Arianto yang akan menjelaskan berbagi mungkin update teknologi dan mungkin ada beberapa yang akan diperkenalkan dari kelas inovatif. Silakan Pak Ali untuk waktu dan layar kami persilakan. Yang lain Pak Wayan nggak belum ini ya lagi sibuk. Pak Wayan sepertinya belum bergabung nih Pak. Ada Bu Siti Jumilati juga nih kayaknya. Bu Siti, monitor Bu Siti. Monitor, Kak Dava. Alhamdulillah. Ayo Nah, terus cerita dulu Bu Citi sambil saya nyiapin materinya nih. iya. Aduh, cerita apa ya, Monggo Pak Bu Ali Siti, ya? mungkin saya bantu ya. Tadi sama seperti Pak Fedi. Bu Siti ini kan juga peserta lama di alumni ya komunitas. Mungkin gimana Bu kesan-kesannya selama mengikuti rangkaian kegiatan di kelas inovatif. Termasuk kemarin juga Ibu mengikuti di AI Merah Putih ya Bu ya. Nggih, betul. Iya. Gimana Ibu? Monggo bisa di-sharingkan eh pengalamannya. yang pasti kelas ini luar biasa ya, sampai saya tidak bisa berpaling begitu. Karena benar-benar, ya benar-benar apa ya, saya tidak menemukan di kelas-kelas lainnya juga, hanya di kelas inovatif yang memberikan sesuatu yang baru dan lain daripada yang lain sehingga memudahkan saya yaitu saya juga kan sedang proses tesis juga nih Pak Dava nih Mas Dava nih jadi benar-benar terbantu mudah-mudahan ini nanti juga selesai dengan adanya atau dengan bimbingan atau dengan bantuan kursor dan
Tentu saja Pak Ari ya yang selalu memberikan inovasi-inovasi baru ya. Saya jadi semakin Pak Ari itu kalau share apa di grup itu benar-benar baru semua Mas Dava. Jadi saya senang dan belum menemukan kelas seperti ini di kelas-kelas yang lain. Alhamdulillah ya. Baiklah, syukur jika banyak membantu ya Bu ya. Ya. Nggih. Ini Bu Siti, kira-kira kalau yang paling berkesan nih, atau mungkin ini kan banyak tool ya, software ya. Mm-mm. Apa yang mungkin jadi favoritnya Bu Siti nih akhir-akhir ini? Yang Kemarin pasti kayaknya kalau Ventel apa ya Bu ya? iya betul. Tapi notebook yang kemarin itu notebook, notebook LM itu juga sangat membantu Mas Dava. Jadi begitu ada materi baru langsung aja dimasukkan ke situ nggak perlu lama. Jadi nggak perlu lama buka-buka. Benar-benar membantu itu. Dan Pinol yang kemarin di merah putih masih belajar terus sih Mas Dava. Masih belajar supaya gimana caranya ya supaya bisa lebih lebih efektif lagi, lebih bisa menggunakan dan lebih bisa bermanfaat juga. Begitu Mas Dava. Oke. Bu Siti ini backgroundnya dari apa ya Bu? Saya kepala sekolah Mas Dava. Ah, sekolah. Iya. Nggih. Ya, biasanya berarti tugas-tugas dokumen sekolah ya Bu ya, Iya yang sering pasti tugas dianalisa ya. program banyak sekali ya. Hmm. Dan sekarang ini lagi mau mengerjakan tesis ya Bu ya. Masih tesis, masih Hmm. membuat program pendampingan, masih membuat bagaimana caranya bisa membantu Bapak Ibu guru meringankan tugasnya seperti itu. Oh iya, iya. Benar sekali. Memang banyak sekali sekarang tugas-tugas yang bisa diperingan ya dengan adanya AI ini ya Bu ya tentunya ya. Betul, betul sekali. Yaitu kemarin yang pakai Vinol itu membuat apa dashboard guru wali. Kemudian saya yang kepikiran itu pingin sekali itu bisa itu membuat penilaian kinerja guru yang benar-benar ya yang benar-benar tidak seperti dalam kinerjanya apa ya pengelolaan kinerja di Ekin itu tidak seperti itu tapi ping benar-benar yang real begitu loh Mas Dava. Kalau yang Oh di iya. Eh, Hmm. eh, kenapa? Kalau yang di kinerja itu untuk guru itu lebih kepada apa ya? Pantauannya kurang menurut saya. Hmm. Gitu Mas Dava. Jadi kurang-kurang puas lah, kurang bisa. Ah ini kurang akuntabilitasnya kurang. Begitu menurut saya sih. Oh iya. Oke, berarti nanti mungkin perlu ada sesi khusus ya Bu ya, yang membahas tentang Betul. itu ya untuk guru Heeh. kita. Oke, ada lagi mungkin Bu Siti yang mau disampaikan? Cukup dulu Mas Dava. Oke, ya, ya. Oke, terima kasih Bu Siti, luar biasa sekali nih. Sama-sama Mas Dava. Mungkin monggo Oke, bisa ya. biar Di sini teman-teman yang lain. ada Pak Eko, Pak ya, tadi kalau nggak salah. Pak Eko, monitor Pak Eko. Ya, Mas Dava. Ya, bagaimana kabarnya Pak Eko? Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah, ya. Ya, ini Pak Eko kemarin sudah beberapa berhasil juga ya Pak ya menyelesaikan apa Pak kemarin Pak buku ya kalau nggak salah ya. Iya, ada buku, ada penelitian. Hmm. Gimana tuh Gimana Pak? tuh Pak Hmm. ceritanya? Hmm. Ya, kalau untuk penelitian sama dengan apa yang Pak Ari sampaikan, namun Hmm. lesson learn yang saya dapatkan tuh kenapa harus pakai size space? Ternyata AI itu jika diminta untuk mencari referensi bias sekali. Seringkali referensinya tidak ada, namun meyakinkan ada. Oh Itu gitu. Oh. Turnitinnya dianggap berapa Pak? Turnitin itu biasanya 6%, 5%. 5% ya. Iya, Berarti berarti work lah sistem kita ya. iya. Saya perlu mengupdate takutnya nggak work ini apa sistemnya berarti work ya sistemnya. Kalau untuk buku Ya, kalau untuk buku ini mungkin eh, frameworknya apa sequence kerjanya agak berbeda sedikit, Pari, karena kan
yang saya buat saat itu bukunya adalah Digital Transformation Framework. Hmm. Nah, jadi adalah sesuatu konsep yang baru. Jadi referensinya juga yang saya inginkan cukup terbatas. Hmm. Sehingga saya melakukan diskusi konsepsi dulu dengan OpenAI, Hmm. eh, juga Gemini. Lalu dari setiap hasil diskusi itu spesifik tema, kerangkanya, alurnya itu saya buat dulu masing-masing menjadi satu dokumen. Hmm. Nah, dokumen itulah yang akan menjadi referensi untuk kursor menyusun Ya, penulisan. Konsepnya ya, kurang ya, lebih ya. gitu. Berarti itu. Jadi yang dilakukan oleh Pak Eko itu tepat sekali sebenarnya. Jadi sudah saya share, izin Mas Dapa, izin share. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Nah, ChatGPT kalau dalam eh, technical di dunia developer namanya dokumen PRD. Nah, kalau di sini apa namanya dokumennya saya nggak tahu nama dokumennya. Jadi kayak planning, planning. Saya ingin membuat buku, membuat buku tentang digital transformasi. Tolong buatkan satu planning, yang kedua adalah outline. Ini salah satu teknik juga. Nah, ini sebagai alternatif outline. Biasanya kan kita minta outline dari sini. Kembangkan outline. Nah, ini kecenderungannya lebih presisi memang, meskipun sedikit di atas kursor. Ini tes di ChatGPT atau di Gemini sama aja. Karena dia alasannya adalah kenapa Pak di sini lebih ini. Dia tokennya itu full satu 1 juta token, jadi tinggi. Nah, kalau sudah baru dipindahkan ke kursor planning. Nah, ini yang dilakukan Pak Eko. Kurang lebih gini ya Pak Eko ya, yang dilakukan. Iya, betul Pak. Konsep dasarnya gini. Ya, konsep dasarnya gitu. Jadi sebelum ini masuk ke Queen atau
GPT-5. Itu model-model cerdas. Jadi kalau nggak punya akun pro di GPT-5, Bapak Ibu bisa gunakan namanya Queen. Queen juga mempunyai kecerdasan penulisan. Queen. Nah, di sini. Di dua ini. Oke, itu. Tadi untuk Bu yang kepala sekolah dari Aceh atau nggak salah ya. Ada mainan baru nih Bu. Di AI, Google Studio. Atau gini tulisnya. Gemini will build with Gemini AI. Oke. Pakai yang pro dulu. Bu Naira sudah hadir Mas apa? Ini belum Bapak. Oh, belum ya. Oke. Build with Gemini. Ini lebih mudah Bu Siti. Ini saya paste di chatting. Ya, di sini. Saya ingin membuat aplikasi penilaian penilaian kinerja guru di sekolah SMK saya. Nah, setiap membuat aplikasi itu atau apapun sebenarnya dimulai dari yang sederhana. Bu Siti monitor? Halo, Monitor Bu Pak Ari. Siti. Oh, Ya. Apa yang akan dinilai Bu di sini? Ya, yang pertama itu berarti kehadiran di kelasnya, kemudian profesionalitasnya banyak itu Pak Ari. Dia punya Ya, punya kriteria saya ingin menilai pembelajaran misalnya. kehadiran, terus apa lagi? Kemudian apa ya? Berarti profesionalitasnya melalui perancangan apa ya Pak? Performnya di depan kelas begitu. Eh, Perform saat Ah, mengajar. kemudian kinerja saat membuat apa ya, menilai, melakukan asesmen, memberikan penilaian, mengoreksi dan sebagainya seperti itu. Banyak Ya, sekali sih Pak. assessment. Oke, nah kita tunggu ini fungsinya sama dengan V0, tapi langsung bisa digunakan. Oh gitu. Nanti ditambahin pelan-pelan.
Pak Ari, nyelo Pak Ya, Ari. ya. Misalnya ini kan yang buat saya. Kalau Mm-mm. ada teman yang pakai bisa apa tidak Pak Ari? Bisa, di-share Oh aja bisa. nanti. Mm-mm. Di-share. Karena kemarin saat final saya Untuk coba, untuk ibu kemudian sendiri. eh, iya. Nanti kalau yang ini di sini nih, nanti kalau udah jadi ya di-share. Hmm. Ini belum jadi, nanti kalau udah jadi. Nah, itu. Ini sebenarnya kalau udah ada ini, semua aplikasi udah bisa dibikin. Nah, nanti ibu tes, maka yang kurang tuliskan di sini, tambahkan. Ini yang programmer siap-siap ini. Silakan Pak Sarebudin. Izin Pak, off kamera. Ya, baik ya. Pak, silakan. Tapi sebelumnya dilanjut aja Ibu apa dulu nggak? Ibu yang tadi saya sudah memotong Iya. kurang nyaman, nanti Ya. diselesaikan dulu Ibu Oh, ini baru nanti saya ya. Nanti kan oke. kurang nyaman kan. Ya, sesudah Ibu itu kalau udah cukup detail dan jelas boleh nanti saya. Ya. Oke, Terima kasih. baik Bapak. Nggak apa-apa Pak, sekalian sambil nunggu punya bau ini. Ini Kalau masih seperti berproses. itu boleh. Mohon maaf sebelumnya ya. Iya. Saya mungkin sudah pernah bergabung di kegiatan ini, tapi mungkin belum kelas privat atau kelas apanya mungkin ya. Tapi malam ini ikut bergabung. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Tadi saya lihat temanya ke arah bincang-bincang ya. Kita Ya. tentang penggunaan AI. Betul Pak. Saya perkenalkan saya izin off kamera ya. Takutnya sinyal kurang mendukung. Oh iya Pak, Oh iya. silakan Pak. Oke, Ya, terima kasih. Terima nggak kasih apa-apa. buat moderator kembali, buat narasumber, dan buat teman-teman hebat semuanya. Saya perkenalkan, saya Saparudin Marpaung. Saat ini saya sebagai guru juga di SMA, mengajar bidang studi bahasa Inggris, dan juga masih berstatus sebagai mahasiswa program doktoral di Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, jurusan kajian bahasa. Yang mungkin sedikit yang dalam saya kerjakan sebagai rancangan adalah pembuatan media pembelajaran ular tangga yang dapat dimainkan oleh 4 atau 6 peserta, seperti itu gambarannya. Kemudian memiliki fitur ataupun profil pahlawan dari Sumatera Utara sebagai pionnya, Wow. dan ditambahkan dengan beberapa pertanyaan jika mereka ingin melangkah. Nah, sebenarnya saya sudah menggunakan ChatGPT untuk meminta ide. Tadi saya lihat di sini bukan ChatGPT ya, Mas ya. Ya. Tadi apa saya baca tadi di depan ujungnya, audio AI AI. Studio. Ya, sorry, AI Ya. Studio ya. Ya. Saya sedikit, mohon maaf, saya cerita. Saya sudah minta bantuan dari ChatGPT, kayak seperti itu kurang lebih. Dia akan memberikan ide terhadap permainan saya ini. Ya. Lalu, namun dalam bayangan saya sebelumnya, saya mau menggunakan agar lebih mudah dengan Canva AI. Dan di mana Canva AI itu, mohon maaf, Canva AI nanti kan ada kayak seperti saya ketikkan di situ promptnya. Nanti kan dia dimintakan langsung berupa gambaran, katakan slide papan ular tangganya. Namun saya coba kemarin pakai Canva AI, ternyata prompt saya itu sangat detail dan terlalu panjang di situ dinyatakan. Lalu saya minta kepada ChatGPT menyederhanakannya. Terus ChatGPT menyarankan saya menggunakan boleh papan, katakanlah slide yang sudah ada, atau saya buat sendiri dari PowerPoint boleh, ataupun dari seperti ya PowerPoint ataupun Canva, dan saya rancang sendiri. Dan
Nah, baru digabungkan dengan aplikasi yang lainnya. Nah, apakah ini bisa ada dibantu dengan AI yang lainnya, AI programmer lah saya bilang, atau yang lain sebagainya, mungkin Nah, sepengetahuan dari Mas, ya, sehingga tercipta media yang saya inginkan nantinya. Seperti itu. Mohon maaf dan terima kasih. ya. Jadi konsepnya sama sebenarnya. Di sini penggunaan IE untuk membuat mini aplikasi atau internal aplikasi. Nah, kemarin Venol, di sini ada AI Studio. Nah, di sini tambahkan aja, tinggal diklik. Oh, dari AI Studio ini juga bisa membuat media aplikasi ya, Mas? Iya, Oke, nanti saya coba. misalnya, Ini langsung to the point ya. Ini ada versi masih gratisannya iya gratisannya. dan ada versi premium tentunya ya, yang berbayar maksud saya. Iya, tapi kalau yang ini kayaknya gratisan juga bisa. Oh, gratisan ya. Nah, nanti saya coba, saya pelajari sendiri nanti. Itu dalam bayangan Iya, saya kemarin, karena kebetulan saya senang memang katakanlah membuat media-media eh, di kegiatan pembelajaran. Jadi selalu dari bantuan ChatGPT selalu yang memberikan ide-ide seperti itu, yang walaupun hasilnya ya ini tadi apa, trial error, dan ChatGPT kan selalu kalau kita berikan pertanyaan sudah selesai, dia lagi meminta kita apakah Anda ingin dibuatkan ininya, apakah Anda ingin dibuatkan ininya, dan seperti itu. Terkadang terkadang kita jadi kelabakan, belum satu yang kita kerjakan dia sudah menawarkan yang lainnya, seperti itu kurang lebih. oke. Ini kalau salah satu alternatif untuk ini. Nah, ini kehadiran, terus diimprove terus. Ini nanti Mas dalam bentuk program dia diberikan seperti, kurang lebih seperti itu. Aplikasi maksud Ini, saya. ini tinggal di share aja, publish, copy, udah kasih ke. Nah ini udah ini seperti ini. Gitu. Kalau banyak yang tertarik nanti ada session khusus untuk membuat aplikasi sederhana untuk penilaian-penilaian dan ini tadi. Stepnya papan catur, buatkan saya permainan Ular papan tangga, ular ya papan tangga catur ya. boleh. Ular tangga, boleh saya bantu Mas? Ya, ular Ular tangga. tangga terdiri dari, Ketika bermain di sini, Bapak ular tangannya dulu, jadi nanti diedit lagi gitu. oh gitu ya. Iya, Ya maksud keren. saya papan ular tangganya itu terdiri dari angka 1 sampai 100, nggak boleh langsung detail seperti itu. Oh, dari angka satu, 1 sampai 100 ya ini dulu. Nah, yang dapat dimainkan oleh 4 sampai 6 orang peserta. Kurang tepat ya di sini dimainkan, kalimatnya atau bagaimana? nggak apa-apa, Empat, empat empat, orang empat peserta, ya 4 orang peserta. Berbantukan pertanyaan pilihan berganda. berbantukan, Pertanyaan pilihan ganda. A, B, C, D. berbantukan pilihan, Pertanyaan pilihan ganda. Berbantukan pertanyaan pilihan ganda A, B, C, D. ya, Disertai dengan jawaban. oke, nanti kita tambahkan ke tengah. Oh, seperti itu ya. Ya, nanti kurang lebih jadinya gini, nanti misalnya kurang apa, tambahin lagi gitu. Tuh. Ini nunggu, sambil nunggu kita update di kursor, kursor komen banyak yang belum belum menggunakan ini. Nah, cara Gimana? ini sambil nunggu punya Bapak kurang lebih kan 10 menit ini Iya. jadinya. Ah,
kita materi di update kursor dulu ya. Boleh, Apa boleh, aja siap. yang ya Dilanjut ya, Mas. ya nanti kalau udah jadi Ya, terima kasih. ya Dilanjut. Saya mengikuti minimal. ya. Ini update di kursor, satu komen nih, create comment. Perintah misalnya perintah citasi. Tugas Anda adalah memberikan citasi dengan format apa? 7 edition. Inline citasi dengan version. Pastikan carikan bagian yang paling relevan dan koheren. Nah, ini komen satu, terus komen nih di sini komen. Oke, selamat malam Mbak Nuri, sudah bergabung ya? Nah, halo Mbak Nuri, apakah Ya, sudah selamat bergabung? malam Pak Ari, Mas Dava, rekan-rekan Ya, semuanya. Ya, ya, selamat malam Mbak oke, Nuri. oke, saya selesaikan sebentar ya ini. Perintah validasi. Eh, stop dulu, stop. Jadi caranya slash create comment di atas ini perintah validasi. Berikan confidence level dari angka 1 sampai 100%. 1 sama dengan tidak yakin, 100 sama dengan yakin kali. Dan berikan penjelasannya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan perintah tidak terbatas di sini. Nah ini contoh 2 perintah. Ini drafting tadi. View. Nah misalnya di sini saya memberikan drafting. Add to chat. Panggil perintah. Perintah citasi. Misalnya berdasarkan referensi paper 1, paper 2, paper 3. Nah ini Mbak Nuri udah datang. Nah nanti mereka memberikan citasi seperti biasa. Nah, kalau sudah nanti tinggal perintah akan invite, add to chat.
add to chat. Oh ini. Drafting. Perintah citasi berdasarkan paper 1 misalnya. Oh ini Google malah. Top. Perintah citasi untuk drafting ini berarti Ctrl L, kemudian ya, dia akan memberikan citasi. Intinya perintah-perintah ini tak terbatas. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan perintah tak terbatas. Jadi memudahkan kita, perintah yang berulang sifatnya. Izin Pak Ari. Ya, Pak Wayan. Silakan Pak Wayan. Oke, Silakan Pak terima kasih. Wayan. Ya, maaf nih baru gabung. Terkait dengan perintah slash comment ini, modenya harus di Sonnet 4.5 apa masih boleh di auto? Bebas, Terima kasih. bebas. Ini fitur terpisah sendiri. Oke, baik. Oke. Nah, dia memberikan citasi. Ya, kemudian blok lagi. Jadi Mas Dapa ini 5 menit lagi ya. Iya Pak, monggo Pak. Nah, Ctrl L, panggil perintah validasi. Nah, kurang lebih gitu penggunaannya. Nah, dia memberikan analisa ini, tinggal diperbaiki. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada fitur memori yang terbaru. Coba pada klik pada setting, pada memori, rules and memory. Nah, memori. Nah ini. Jadi setting, memori, ya diaktifkan, show memory. Nah, misalnya jika saya sebutkan perintah citasi selalu sebutkan citasi dari Pak Wayan. Kata kuncinya adalah simpan dalam memori Anda. Nah, ini. Setiap kali user menyebutkan perintah citasi atau menyebutkan menggunakan command perintah citasi, saya harus selalu menyebutkan atau merujuk pada citasi Pak Wayan. Nah, ini namanya memori. Jadi kursor sudah punya internal memori sendiri. Nah, itu. Contoh penggunanya adalah perintah baca, apa yang dibaca, lalu simpan dalam memori Anda.
Nah, nanti akan bertambah memori dia. Jadi lebih meningkatkan akurasi dari penulisan kita. Oke, ini karena Bu Nuri di rumahnya waktunya keburu malam, saya persilahkan Mas Dafa ke Bu Nuri, Dr. Nuri. Oke, terima kasih Pak Ali. Ya, Ya. Bapak Ibu, ini perkenalkan ada Ibu Dr. Nuri Laila Setiawan ya. Beliau langsung dari Romania. Ini yang pada malam hari ini akan juga mengisi nih sedikit kepada Bapak Ibu tentang publikasi ya. Silakan Ibu Nuri untuk waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari kelas inovatif, untuk Pak Ari, untuk Mas Dava, Mbak Malihah atas kesempatannya yang diberikan lagi kepada saya, kebetulan untuk mengisi materi pada kelas yang akan datang. Selamat malam semuanya, rekan-rekan kelas inovatif. Semoga semakin atau masih bersemangat ya di malam minggu yang cerah ini. Mohon maaf ini saya baru bergabung sekarang, nggak dari awal, soalnya kebetulan saat ini musim gugur, kami sedang mempersiapkan juga untuk menanam berbagai tanaman yang akan kami panen di musim semi. Jadi, salam kenal buat rekan-rekan yang baru berjumpa dengan saya. Nama saya Nuri, saya perwakilan dari Sintesa. Kami sebetulnya adalah konsultan publikasi ilmiah. Kami menawarkan beberapa jasa terkait penulisan karya ilmiah atau publikasi ilmiah. Background keilmuan saya sendiri adalah S1 dan S2 biologi, dan S3 saya Bioscience Engineering. Kebetulan sepertinya tepat sebulan lalu saya pernah mengisi kelas di kelas inovatif yang judulnya itu adalah Panduan Submisi Manuskrip. Pada kesempatan tersebut saya membahas mengenai persiapan apa saja yang diperlukan sebelum submisi manuskrip ilmiah pada jurnal ilmiah atau jurnal, khususnya jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus. Pada kesempatan tersebut, saya memaparkan mengenai persiapan apa saja sih yang harus kita lakukan pada manuskrip kita sebelum submisi, termasuk formatting manuskrip standar itu seperti apa, kemudian bagaimana cara melengkapi kelengkapan manuskrip lainnya yang disyaratkan oleh jurnal seperti funding, acknowledgement, author contribution, cover letter, hingga syarat lain seperti sertifikat proofreading. Kemudian saya juga menjelaskan mengenai tahapan submisi manuskrip pada umumnya dari mulai pembuatan akun login pada platform jurnal, pengisian bagian kelengkapan, kemudian cara untuk melihat status publikasi. Dan lebih lanjutnya lagi, saya juga memaparkan langkah apa saja yang harus ditempuh setelah kita mensubmisi manuskrip kita. Nah, dari kelas tersebut, kebetulan kami mendapatkan banyak sekali tanggapan positif, seperti dari pertanyaan-pertanyaan yang kita diskusikan bersama. Kemudian dari situ juga kami melihat antusiasme dari para peserta untuk belajar lebih lanjut dalam hal submisi manuskrip pada jurnal internasional ini. Jadi untuk selanjutnya kami ingin mengulik lebih lanjut begitu ya mengenai submisi manuskrip ini pada jurnal, tapi pada tema yang lebih spesifik. Jadi kami sudah rancang nih untuk kelas berikutnya, materinya itu adalah rahasia memilih jurnal Scopus yang tepat untuk publikasi Anda. Nah, apa saja sih yang kita akan bahas pada kelas yang akan datang ini? Seperti biasa, kami akan selalu mulai dengan persiapan apa saja yang harus diperhatikan sebelum memilih jurnal atau target jurnal. Kemudian karena target kita adalah Scopus, maka kita akan pelajari terlebih dahulu sistem Scopus itu seperti apa, sistem peringkatnya seperti apa, kemudian bidang-bidang keilmuan apa saja yang terdaftar pada Scopus,
Kemudian bagaimana sih Scopus menentukan peringkat pada bidang tersebut? Nah, setelah kita memahami sistem peringkat pada Scopus, mungkin itu akan membantu kita untuk lebih bijak lagi dalam menentukan jurnal target kita. Lebih lanjutnya, kita akan membahas juga mengenai cara-cara memilih jurnal dengan beberapa metode yang berbeda. Yang pertama itu dengan bantuan AI, misalnya dengan memasukkan keyword dan abstrak dari manuskrip kita. Kemudian yang kedua itu adalah berdasarkan referensi dari pustaka yang kita punya pada manuskrip kita, atau misalnya pada manuskrip-manuskrip lain pada bidang keilmuan kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan melihat bidang keilmuan yang sama pada Scopus. Mengapa hal ini menjadi penting? Mengapa ketiga pendekatan ini menjadi penting? Karena kalau kita sudah mempelajari kriteria jurnal target kita, maka kita juga akan memperbesar peluang publikasi kita untuk diterima pada jurnal tersebut. Dan ketiga pendekatan ini juga bisa kita lakukan secara bersama-sama. Kita mencari jurnal-jurnal target, kemudian dari situ nanti kita akan seleksi lagi dengan melihat kriteria, mencocokkan dengan kriteria kita. Misalnya, berapa sih anggaran yang kita punya untuk publikasi, atau untuk mahasiswa-mahasiswa yang terkait dengan tenggat waktu untuk syarat wisuda, misalnya syarat kelulusan misalnya, kita bisa sesuaikan lagi sebagai salah satu kriteria kita, atau misalnya ya kembali lagi beberapa universitas biasanya mensyaratkan Q level dari jurnal tersebut. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu filter kita dalam memilih jurnal target. Yang tidak kalah penting juga saya rasa, dan berdasarkan banyak juga pertanyaan-pertanyaan pada kelas sebelumnya adalah kita akan bagikan tips-tips untuk menghindari predatory jurnal atau jurnal predator. Nah, sepertinya pemaparan singkat ini pemaparannya akan singkat saja begitu ya, karena saya sebetulnya ingin lebih mengundang keingintahuan rekan-rekan semua, sekaligus kami juga menantikan kehadiran rekan-rekan pada kelas berikutnya. Mangga kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, atau masih penasaran, atau mungkin ingin saya menjelaskan lebih lanjut, silakan. Tapi untuk sementara itu saja pemaparan dari saya. Mas Dava, saya kembalikan kepada Mas Dava. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya, Mbak Nuri. Silakan. Ini materi, kalau menurut saya materi paling asik ini, Scopus. Ya, Kalau oke. dokter nggak punya link Scopus, nggak mantep. Ini Pak Wayan, silakan, monggo Pak Wayan. Oke. Mungkin sebelumnya Bapak, ini karena kita terbatas, kita batasi dulu 3 pertanyaan ya untuk Mbak Ya, Nuri. ya, ya, oke. Silakan Mbak Ya. Wayan. Ya. Saya singkat saja, saya mengerti ini dah limited sekali waktunya untuk Dr. Nuri dan forum juga. Saya cuma minta aja kalau memang berkenan, saya minta untuk bertanya untuk selanjutnya, mohon diberikan email. Siapa tahu nanti Dr. Nuri ada waktu untuk membalas pertanyaan-pertanyaan saya. Kalau sekarang mungkin nggak cukup waktu saya bertanya, maybe later ya. Mohon kalau Oke. berkenan diberikan emailnya. Terima kasih. Oke. Jadi Sintesa ini salah satu partner kita dalam bidang publikasi, Scopus, dan sudah kita validasi, kita sangat rekomendasi. Kita lagi berusaha untuk mengadakan semacam training, insya Allah minggu depan ya, silakan. Nanti yang berminat langsung di list saja. Jadi intinya gimana sih cara nembus publikasi Scopus, itu momok sekali bagi para peneliti. Nanti di list saja di grup Mas Rafa, siapa yang ini join. Nanti pengajarnya Mbak Ruli. Jadi setiap minggu insya Allah kita akan rolling nanti materinya. Minggu depan Mbak Nuri. Betul ya Mbak Nuri ya? Bersedia Mbak Nuri? Ya, betul. Ya, dibatasi saja kelasnya biar fokus.
Nanti yang itu di list. Ya. Pak Wayan langsung ikut itu, Pak Wayan. Ya, itu. Maaf, Punten kalau Mas bisa, Dafan. Ya, Ya, Bu silakan. Siti, silakan. Oh, Ya, ya. ingin eh, bertanya. singkat saja, tips untuk memilih jurnal yang paling relevan di yang terindeks Scopus, adakah strategi saat kita mencari jurnal yang terkait dengan topik kita? Terima kasih. Bisa disipil Bu Nuri atau monggo saya serahkan ke Bu Nuri. Ya. Ya, betul. Jadi mengapa pertanyaannya sebetulnya kenapa publikasi manuskrip kita di Scopus itu adalah hal yang sangat terlihat sangat rumit dan sangat susah. Nah, mungkin ada beberapa hal yang sebetulnya perlu kita cermati dulu dan bisa kita jadikan salah satu strategi kita. Semisal kita memilih jurnal itu yang bidangnya kurang sesuai, atau misalnya bidangnya terlalu general. Mungkin itu salah satu penyebabnya mengapa itu menjadi sulit. Nah, untuk tips-tipsnya sendiri, ya gimana ya, untuk menyebut tipsnya memang ini sebuah proses yang panjang gitu ya. Untuk saya tidak bisa menjabarkannya hanya menjadi tips gitu ya, Pak Ari ya. Jadi Ya. makanya kita menjadikan sebuah kelas tersendiri karena dari situ juga kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara memilih jurnal yang tepat itu dari berbagai metode gitu, Pak Ari. Ya. Nanti di workshopnya aja dibongkar rahasianya. Yang waktunya Rahasianya panjang panjang. soalnya. Ya, Iya, betul. maksudnya. Ya silakan di list. Saya rekomendasi sekali. Saya sudah validasi dari tim Sintesa itu rekomen. Saya juga insya Allah akan ikut untuk workshop dari Dr. Nuri. Gitu. Betul. Apalagi ini juga salah satu pastinya impian ya Pak Ali, Mbak Nuri ya, untuk semua Bapak Ibu di sini untuk bisa submit di Scopus ya. Ya baik Sinta maupun Scopus. Ya. Ya. Untuk kelas pertama mungkin dibatasi dulu sementara. Nanti kalau berhasil, artinya materi tersampaikan dengan baik, baru kita publish. Ya. Ya. Oke. Ada lagi mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Mbak Nuri dari Bapak Ibu Bisa Mas semuanya. Dava? Ya, selamat Ya. malam Bu Selamat malam. Ya Nurmiati. maaf saya nggak buka kamera ya. Ya. Bu Nuri, salam ketemu kembali. Mungkin gini Bu, Scopus kan ada 4 ya. Mungkin secara global aja, sebelum kita masuk di kelas khusus, kalau kita mau submit di Q4, Q3, Q2, Q1 itu standarnya apa? Itu aja sih Bu, secara global aja. Saya misalnya sasarannya Q2, seperti apa penelitiannya untuk tembus? Global aja, nggak usah secara detail, global aja. Ibu punten sebelumnya bidang keilmuannya apa ya, Bu? Saya elektro. Elektro, oke. Ya, semakin tinggi Q level jurnal ya biasanya akan lebih kriterianya lebih tinggi ya, Bu. Misalnya Ya. kalau dari bidang sains biasanya jumlah replikasi dari percobaan misalnya ya. Kemudian nanti dari kesimpulannya didapatkan dari hasil penelitian itu apakah memang spesifik, apakah memang hanya sebuah kasus yang spesifik atau dia itu bisa diterapkan kepada keilmuan secara general. Lebih ke situ sih Bu untuk tingkatan Q1 sama Q2 tingkatan yang tinggi maksudnya ya. Kalau Q3 sama Q4 itu biasanya dia lebih ke replikasi dari misalnya percobaan-percobaan yang sudah ada, penelitian yang sudah ada sebelumnya, tapi hanya diganti faktor atau parameternya aja, Bu. Kalau Q1 dan Q2 itu lebih substansial gitu ininya, rancangan penelitiannya. Biasanya begitu sih, Bu.
Jadi kalau Q1, Q2 itu cenderung kayak kita mendesain lebih berbeda gitu ya? Dia Bisa. em, menjawab menjawab sebuah hipotesa yang cukup substansial seperti itu. Jadi karena dia menjawab hipotesa itu, dia menggunakan misalnya menggunakan percobaan dengan jumlah replikasi yang banyak. Kalau jumlah replikasi yang banyak, artinya secara statistik dia bisa menjustifikasi temuan dari eh, temuan dari penelitian tersebut dengan lebih baik. Misalnya di bidang saya, bidang biologi ya, Ya. kita ingin melihat efek dari logam berat pada pertumbuhan ikan misalnya nih. Nah, beda dong kalau punya saya hanya melihat efek dari logam berat itu pada satu akuarium dengan kolam ikan yang besar di berbagai lokasi yang berbeda. Kalau saya punya replikasi yang banyak pada lokasi yang banyak, saya bisa bilang kalau oh ya logam berat itu ternyata berbahaya. Tapi kalau replikasi saya hanya akuarium itu saja, saya hanya bisa menyatakan kesimpulan saya bahwa logam berat itu berbahaya untuk ikan pada akuarium ini. Tapi kalau saya melakukan percobaan itu dengan replikasi yang banyak pada berbagai lokasi yang berbeda, dengan faktor-faktor yang berbeda juga, saya bisa menyimpulkan dengan lebih yakin dan menyimpulkan lebih general, tidak spesifik gitu. Yang diinginkan Q1 itu biasanya seperti itu. Jadi, walaupun nanti hasil penelitian itu dicoba pada lokasi yang lain, pada subjek penelitian yang lain, itu kurang lebih hasilnya akan sama karena ya replikasinya juga banyak, uji statistiknya juga lebih bagus hasilnya gitu. Beda dengan hanya uji kecil-kecilan. Nah, itu biasanya kenapa banyak penelitian dari Indonesia uh, kurang disukai, bukan kurang disukai ya. Ya, Terus agak-agak terang aja, kurang Prof. gitu ya. To the point aja. Ya, soalnya begitu. Sebetulnya bukan karena rancangan penelitiannya jelek, enggak, tapi karena memang ya nanti yang disimpulkan juga tidak bisa general gitu. Dia spesifik banget karena ya ulangannya juga cuma sedikit begitu. Oke, oke. Terima kasih, Bu. Semoga Terima bisa kasih, Tanyanya Mas Dava. mendalam banget Bu Nurmiati. Mau submit lagi, Mas. Mau ke Jepang jadinya. Luar biasa. Yang sekarang diteliti bisa nembus nggak? Kasih, Mas Dava. Ya, sama-sama Bu Nurmiati. Ya. Oke, mungkin cukup dulu ya Bapak Ibu ya untuk Mbak Nuri. Nanti pokoknya yang tertarik langsung di list aja atau gabung di kelasnya, nanti ada admin bisa di grup di list aja. Nanti kita minggu depan insya Allah kita bahas tuntas ya Mbak Nuri ya di sesi khusus. Saya ikut Mas Dava. Oh pasti Pak, harus ikut Ya, Pak. ya, ya. Menarik Oke, terima materinya. kasih Mbak Nuri. Mungkin ada closing statement Mbak Nuri kepada Bapak Ibu alumni di sini. Iya, terima kasih. Selamat bermalam minggu, selamat menikmati malam minggu, dan saya tunggu di kelas berikutnya. Oke, terima kasih Mbak Nuri atas waktunya sudah berbagi di komunitas alumni kelas inovatif. Ya, oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi sesi pertemuan alumni malam hari ini, Pak Arianto. Silakan Silakan untuk agenda berikutnya. Kita mau sharing lagi atau apa nih Pak? Mau ke ulang mungkin? boleh, silakan. Sudah siap ya? Mana sudah siap Mas Ajis? Siapa? Ya, silakan didemokan ulang. Jadi Ya, ulang Pak. ini sudah cukup cerdas, di belakang layar sudah cukup cerdas, nanti akan didemokan oleh tim kami, apa saja yang ada di fitur-fitur ada yang diulang. Silakan.
Baik, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziz dari kelas inovatif. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya ingin mendemokan produk terbaru dari kelas inovatif. Kami sedang membuat chatbot WhatsApp berupa ulang. Nah, jadi ulang itu bot WhatsApp yang bisa memahami konteks, baik itu percakapan umum atau penalaran. Dia juga bisa mempunyai memori agar nyambung sama chat sebelumnya. Terus bisa analisis PDF, pemahaman gambar, juga bisa membuat gambar dengan prompt. Nanti kita demokan. Terus ini ada contoh simpelnya aja, misal eh, eh, kita bisa bertanya secara general dengan konteks umum kayak cuaca hari ini atau makanan apa, eh, contoh resep makanan atau apa. Terus kita bisa menanyakan misalnya carikan saya jurnal tentang suatu perkara gitu. Nah, untuk itu kita bisa langsung saja mendemokan eh, langsung di WhatsApp-nya aja. Ini saya udah buka sih. Kita bisa awal-awal menyapa Bulangnya dulu. Ya, ya. Nah, ini kita seperti ngechat sama ngechat di WhatsApp seperti biasa. Kita bisa menanyakan apa saja, misalnya entah itu basa-basi atau misalnya kita bisa menanyakan kayak eh, pertanyaan general, misalnya kayak siapa penemu lampu bohlam misalnya. Ini kan pertanyaan general. Nah, dia bakal ngasih jawaban yang general juga. Kita juga bisa menanyakan contohnya, hmm, berikan saya eh, jurnal tentang dan jurnal artikel ilmiah tentang artificial intelligence. Dia punya dua agen, yaitu agen general agar percakapannya itu tetap nyambung sehari-hari. Ada juga agen yang lebih akademik. Jadi dia akan memberi respon yang berbeda juga. Ini bisa dibedakan respon antara pertanyaan umum sama pertanyaan yang kita mencari eh, yang lebih gitu. Jadi contohnya adalah latar belakang dan lain sebagainya. Terus kita juga ulang ini bisa meng-summarize atau kita bisa minta penjelasan tentang suatu paper gitu atau dokumen apapun itu, terutama PDF sama gambar. Contohnya di sini saya memiliki dokumen PDF Building a Strong Brand Marketing Strategy to Increase Brand. Nah, kita bisa tanyakan apa sih sebenarnya isi dalam dokumen PDF ini. Kita bisa langsung dipencet enter, dia akan dengan otomatis mereferensi, dia akan dengan otomatis merangkumkan isi dari dokumen tersebut. Tapi kita juga bisa ngasih prompt tambahan, misalnya ulang eh, beritahu saya isi
isi rang isi isi atau rangkuman dari dokumen berikut. Dia akan merangkumkan sama kita. Bentar. Ini share screen-nya nyala. Ya, masuk Mas Ajis. Oke. Nah, ini dia bisa merangkumkan dari judul, penulisnya, bahkan emailnya. Kita ibaratnya tinggal misalnya malam-malam ada pengen meringkas dokumen gitu. Siapa sih yang nulis atau apa? Dia bakal ngasih informasi struktur kayak gini. Nah, ini terus bagian keduanya ada ringkasan komprehensif. Jadi dari eh, 5 halaman ini dia rangkum semua, terus dia bikin sebuah ringkasan. Ada latar belakangnya dan lain sebagainya sampai ada kesimpulannya. Yang kedua adalah dia juga bisa eh, mengenerate misalnya bukan dia bisa menjelaskan. Contoh di sini kita punya infografis, di dalamnya ada sebuah table. Nah, kita bisa meminta ulang ini untuk menjelaskan isi dari table tersebut, isi informasi dari table tersebut. Contohnya, ulang berikan saya atau jelaskan kepada saya isi dari infografik ini. Dia akan bisa membaca tabelnya terus bikin ringkasannya juga. Sebentar, Pak. Jadi ini tentunya sangat relevan ya bagi Bapak Ibu yang meneliti di sini ya Mas Ajis ya. Ya, betul sekali. Ini bisa jadi apa ya? Bukan source cara gampang misalnya daripada buka ChatGPT atau apa kita bisa langsung di WhatsApp aja lempar gitu. Ya setidaknya bisa sedikit mempermudah buat pencarian seperti ini, Pak. Di sini ada jumlah presentasenya, data umumnya, terus data dari di dalam table ini persatuannya bisa terbaca juga. Maaf nggak kurang jelas ini ya. Ini bisa terbaca juga eh, presentase Jawanya, terus Sumateranya, semuanya terbaca oleh si Wulang ini kayak Sumatera ada 3,25 juta orang dan seterusnya. Lalu diberikan kesimpulan juga. Nah, dari kedua ini kan dua konteks yang berbeda, tapi Wulang ini juga bisa seperti yang saya bilang tadi, Wulang mempunyai pemahaman konteks. Jadi dia bisa menyambungkan antara konteks tadi kita memberikan dokumen tentang brand, tentang membangun suatu brand dan dokumen infografik tentang kemiskinan di Indonesia, kita bisa menanyakan seperti contohnya apa sih sebenarnya korelasi dari kedua dokumen ini. Dia akan mencarikan atau merangkumkan isi, jadi menggabungkan kedua topik ini menjadi satu. Ini bisa terjadi karena si Wulang ini mempunyai memori. Jadi dia menyimpan apa yang kita chat atau kita berikan sama Wulang ini. Contohnya dari kedua dokumen eh, dalam topik yang kita bahas di atas, apa korelasi ah, korelasi di antara keduanya.
Dia akan mencarikan apa sih yang kira-kira sebenarnya nggak harus tentang korelasi, bisa apa aja, tapi intinya dia bisa membaca konteks dari bermacam-macam chat yang ada di sini. Nah, Hmm. ini ada contoh saja, Pak. Mungkin dengan Ini berarti mirip kayak kursor tapi nempel di WA ya, Mas Aziz ya? iya, ini versi mininya, versi gampangnya daripada Oh buka ya, laptop ya. dan lain Paham, paham, sebagainya paham, gitu. paham. Hmm. Mau dong? Bisa ke Mas Dava. Nah, ya ini Izin bisa. bertanya, Mas. Gimana, Pak? Izin bertanya, boleh atau nanti? Per- Ya, silakan Bapak terkait bulan Oke. ya. Iya. Iya, terima kasih ya, izin disela. Hmm. Bukan membedakan, kalau pengalaman saya sebetulnya selalu menggunakan ChatGPT. Nanti kita coba dengan yang ulang ini bagaimana. Kalau ChatGPT itu jika kita berikan pertanyaan, kemudian dia berikan jawaban dan kita sanggah pertanyaan tersebut, meskipun jawaban dia benar, seringkali ChatGPT terpengaruh dengan Iya. sanggahan kita. Seperti itu pengalaman yang selalu saya lakukan. Jadi apa ya bahasanya, dia terpengaruh lah dengan instruksi kita, walaupun instruksi kita itu salah. Seperti itu, dia membenarkannya. Itu yang pertama kelemahannya. Nanti boleh kita bandingkan dengan ulang ini. Bagaimana bantahan kalau misalnya kita kasih pertanyaan seperti tadi apa, siapa penemu bola lampu, lalu kita sanggah dengan yang lain, bagaimana reaksi dari beliau, nanti boleh kita cobakan. Yang kedua, di ChatGPT selalu saya gunakan kalau misalkan saya membuat, kebetulan saya jurusan bahasa ya, bidang bahasa, selalu saya meminta pantun dengan prompt yang detail, rima akhir sama, dia selalu memberikan jawaban yang salah, tidak dengan rima akhir yang sama. Seperti itu selalu di ChatGPT yang selalu saya temukan. Bagaimana dengan diulang ini? Bukan mau membandingkan, tapi hanya sekedar ingin lihat reaksinya. Terima kasih. Ya, ya. Oke, baik Bapak. Ya. Siapa Mas Aziz? Mungkin. Tadi atau ini aja Pak, Pak Safri, nanti bisa dicoba aja langsung. Jadi nanti kita kasih aksesnya bulan. Itu Pak ya Pak ya. Mungkin lebih enak ya. Ya, oke. Ya, silakan mau dilanjut dulu Mas Aziz. Iya. Sampai mana tadi, Mas? Ya, tadi dia bisa membuat korelasi atau eh, mengerti konteks dari apa yang coba kita utarakan ke si ulang ini. Nah, yang terakhir adalah dia bisa mengenerate gambar. Ini masih beta, masih sangat eh, masih ada bukan perbaikan, apa, bisa diperbaiki lagi, dibuat lebih bagus lagi. Ini cuma sebagai contoh aja. Kita buat prompt. Ini saya udah menyiapkan sebelumnya. Prompt simple aja. Bisa minta ChatGPT atau minta ke ulangnya langsung buat dibuatkan prompt juga bisa misalnya. Lalu kita pakai komen /generate. Nah, ini contohnya tadi saya udah bikin. Dia akan membuatkan eh, gambar sesuai apa yang kita minta. Mungkin nggak sesuai 100% karena buat kayak gitu pasti promptnya nggak mungkin sependek ini. Tapi bisa buat mungkin iseng-iseng atau apa gitu. Nah, ini contohnya bisa dilihat. Cukup keren. Iya. Itu saran Mas Aziz, bisa kalau bisa connect ke database kayak Saiti, sempurna itu udah. Wah, bisa dibuat
update Oke, depannya, Pak. Ya, mantap, Pak. mantap, mantap, mantap. Ya. Oke, oke, oke. Terima kasih. Terus ya paling itu aja sih Mas buat fiturnya. Eh, ada lagi tambahan buat Mas Dafa? Oke, keren, keren. Ya, jadi Bapak Ibu ini merupakan inovasi dari kami ya, kelas inovatif untuk tentunya selalu berkontribusi kepada Bapak Ibu semuanya untuk membantu mempermudah dalam risetnya ya kita dengan produk ngulang ini. Nanti silakan bisa dicoba ya Bapak Ibu dengan yang fitur yang sudah di-upgrade ini. Ya. Terima kasih sekali Mas Ajis atas paparannya ya. Ya sama-sama Mas Dafa, Pak Ari. Ya, terakhir ada beberapa pertanyaan di chat yang harus kita hargai juga. Mas Dafa, gimana caranya kita bisa tahu jurnal yang kita pilih itu tidak di discontinue, misalnya jurnalnya mau kita pakai. Cara paling gampang ya pakai tool itu Saiti, Saiti dari apa namanya Space. Space ya. Ya. Kemudian yang kedua boleh tahu alamat WA ulang. Nah itu nanti tanya ke admin. Izin live duluan karena suatu hal. Wah ini satu halnya sudah ketebak ini apa ya. Kemudian beda dengan ulang yang sebelumnya apa ya? Kalau dari penjelasan tadi jelas jauh sudah berbeda. Kalau yang ulang pertama versi 1 itu seperti Meta AI. Kalau ini sudah menjurus ke, kalau saya lihat tadi ke akademis. Jadi dia bisa bermain kontak gitu. Kemudian dari Pak Tommy Bermana, notebook LM untuk jurnal mau diulang ya caranya. Mungkin di rekamannya aja, nanti hubungi admin di rekamannya. Notebook LM nanti tanggal 19 ada kelasnya. Gitu. Oke, ini juga ada beberapa yang sudah bergabung, Bapak. Kemarin Ya. saya sudah janji mau sharing juga ini. Ada Oh ya. Pak Wayan sama Pak Arif ini, Pak Arif. Ya, Pak Wayan sama Pak Arif, monitor. Pak Wayan, Pak Arif. Selamat malam Mas Dafa. Iya, selamat malam Pak Wayan. Nah, kita pegang Pak Wayan dulu, nanti setelah ini ke Pak Arif ya. Pak Arif juga saya lihat sudah ada hadir. Ya, Pak Wayan, terima kasih sudah bergabung, Pak Wayan. Ya, ini melanjutkan Bapak tadi setelah dari Bu Nuri ya, dan juga sempat di awal tadi ada Pak Eko dan sama Pak Redi. Nah, ini juga Pak Wayan, alumni kita yang alhamdulillah kemarin baru menyelesaikan tesisnya ya Pak Wayan ya. Oh iya, iya ya betul. Bulan lalu sih Ya, sudah tuh. Tapi sudah kayaknya ya. Udah wisuda, alhamdulillah. Selamat Pak Wayan. Terima Selamat. kasih. selamat Pak Oh, Wayan. ada cerita uniknya tuh tentang apa namanya tuh penyusunan tesis itu. Oke, oke. Monggo dibagi tipsnya Pak Wayan dari pertama. Oke. Eh, Mungkin sudah saya share pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Sebenarnya ini saya boleh dikatakan nih tersesat ke jalan yang benar ya. Dari beberapa istilahnya eh, kelas Zoom yang saya miliki apa pernah ikuti, ternyata saya nyantolnya intinya di kelas inovatif itulah dari beberapa percobaan. Nah, ini masalah chemistry ya sebenarnya, bukan berarti yang lain kurang bagus ya. Semua bagus, cuma di sini aja sih nyantolnya. Nah, saya sudah sampaikan kemarin tuh bahwasanya saya kenapa salah satu saya telat ikut S2 karena saya eh, alergi sama analisa jurnal itu loh. Nah, sekarang dengan di sini pelan-pelan kita diajarin ternyata, nah berdasarkan AI yang saya pelajari, nah kursor salah satunya itu ternyata hal-hal yang menjadi nightmare saya dalam ngambil S2 itu ternyata oh kok gampil kalau orang ABG bilang kok really not matter at all gitu loh, tidak aja masalah lagi. Nah, dari sana saya semangat jadinya Pak. Dari nggak tahu AI sudah diajarin bagaimana sih caranya menganalisa jurnal. Kan dari sana dulu prosesnya sampai saya paham tentang bagaimana untuk menyusun proposal. Nah, proposal itu saya ikutin, kalau nggak salah saya ikutin kursornya itu sampai 4 kali deh pengulangannya itu. Nah, baru saya ikutin cara-caranya Pak Ari.
ternyata dengan tiga konsep itu ya, saya ulangi dari ini apa namanya konteks, terus yang terakhir adalah iterasi yang jadi andalannya itu dengan mengiterasi semua yang saya tulis itu ya. Ternyata saya cuma sekali nyetornya, sekali saya nyetor langsung dirubah sekali aja dapat apa namanya itu revisi, dan revisinya itu pun dikatakan terlalu lengkap. Tolong Pak kurangi yang di bab 2 karena dari bab 3 sudah dijelaskan. Nah, seperti itulah kurang intinya dari segi material tidak terlalu banyak di review. Kebetulan saya agak apa tuh, mengemasnya, membawa topik dalam produk luxury hospitality hotel di Bali, which is profesor itu mungkin kalau masalah manufaktur, ekonomi, akunting itu mungkin beliau sangat paham. Ketika saya membawakan dengan produk luxury tentang hospitality hotel di Bali, beliau juga agak-agak bagaimana gitu lah. Artinya justru yang pertanyaannya yang lebih lengkap tentang tesis saya itu adalah di penulisan. Katanya saya sih penulisannya terlalu sederhana, gitu lah. Padahal saya sudah iterasi si kursor itu, pastikan tulisannya itu jangan sampai apa kentara sekali Turnitinnya gitu. Saking dipahami sama kursor itu, dikira saya komen dari salah satu profesor loh. Oh, Pak Wayan ini kalau presentasi verbal mungkin sangat sangat lancar, tapi menulisnya aja yang kurang. Nanti tolong lebih lebih dikembangkan penulisannya, terlalu sederhana penulisannya seperti itu. Padahal sengaja saya minta kursor jangan terlalu canggih bahasanya biar tidak terdistraksi gitu lah. Nah, seperti itu. Artinya apa? Dengan ikut kelas inovatif ini saya paham yang namanya kursor. Itu yang intinya. Dengan paham dengan kursor itu saya mampu menyelesaikan tugas utama saya di S2 itu dalam berusaha jurnal pertama. Yang kedua proposal. Nah, proposal ini seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman sampai 3-4 kali mengajukan ke profesor, nah karena kan kita tahu dalam satu grup tuh katakanlah untuk kelompok SDM misalnya, kita terdiri dari 6 grup dan mereka kita sharing di sana. Pak berapa kali sudah mengajukan, Pak berapa kali sudah saya mengajukan sekali saja. Ya, Alhamdulillah sementara seperti yang saya bilang tadi, cuma direvisi penulisannya sama tata letaknya aja, which is itu saya pikir masalah teknis saja seperti itu. Nah, seperti itu Pak. Dan terakhir saya juga dari awal bulan ini saya dapat project dari manajemen tempat saya kerja itu. Ternyata kursor itu tidak hanya bisa dipakai untuk menganalisa akademis Pak. Saya coba terapkan ini untuk menganalisa kita punya produk menu di restoran, Pak. Ya, saya punya menu ada 10 menu yang terdiri daripada 5 course, berarti 5 kali 10 dan 50 ya kan, 50 menu itu. Kalau biasanya di review secara manual itu paling enggak seminggu 2 minggu. Karena dari menu saladnya apa aja kondimennya, berapa harga dengan dipakai market list sekarang itu baru salad. Supnya main course-nya ada 2, ya toh. Ada lagi salad appetizer-nya. Nah, itu sekitar 200 halaman itu kalau kita cek satu persatu. Nah, dengan konsep apa namanya itu perintah-perintah kursor yang saya miliki, saya kasih dulu dia apa namanya itu bahannya. Saya punya bahan menu seperti ini, saya punya referensi seperti ini, nutritionistnya seperti ini menggunakan. Nah, kamu tolong dong berikan saya review menu yang 1, 2, 3 sampai 10 ini. Nah, iterasinya yang saya kutip dari Pak Ari kemarin adalah ini terlalu besar filenya. Tolong dong kamu baca satu persatu dulu. Nah, menu dari 1 dulu. Kalau sudah baru menu kedua sampai terakhir. Nah, seperti itu jadinya dia. Sehingga, saya kebetulan saya pakai project ini Pak Ari. Ternyata bacanya itu dengan pemilihan satu persatu tuh lebih cepat. Saya coba tadi 10 menu itu error terus dia. Karena 200 halaman kan. Ternyata tuh error terus. Nah, ketika saya kasih dia rubah perintahnya. Oke, ini ada 10 menu yang filenya cukup besar. Tolong kamu baca satu persatu dulu dari menu pertama. Sudah itu baru lanjutkan ke menu kedua sampai menu 10. Pelan-pelan saja. Begitulah. Kayak ngobrol kayak teman jadinya. Ternyata cepat. 7 menit sudah selesai analisanya itu. Dan dia nantang lagi. Ini menu sudah selesai. Apakah kamu mau saya analisa food cost-nya? Nantang dia. Gitu loh. Artinya apa yang saya ekspektasi dari kursor ini ya,
terjawab, hampir 100% terjawab dari proyek yang saya lakukan sekarang ini. Mulai dari analisa, membaca, membandingkan, sama juga mengganti. Contoh seperti ini, saya ada menu 10 ini, ada menu yang istilahnya kurang sehat. Saya punya rekomendasi dari nutrisi bahwa ada harus salah satu menu itu harus menu sehat. Salah satunya adalah tanpa minyak, tanpa tepung, tanpa goreng. Nah, saya iterasi itu, saya perintahkan seperti mau dia. Oh, menu seperti ini sebenarnya kurang sehat. Menurut nutrisinya saya harus diganti seperti ini. Sedalam itu analisa si kursor ini. Nah, itu yang saya mau sharing seperti kepada teman-teman. Artinya dengan menguasai kursor ini ya analisa-analisa yang bisa kita lakukan beberapa hari bahkan sampai berminggu itu bisa dilakukan hanya dengan 1-2 jam. Itu aja kesimpulan saya, Pak. Dan saya barusan submit ke script set-nya itu bahwa menu yang saya dapatkan sudah saya submit tadi. Hanya agak terlambat masuk tadi. Demikian apa sharing saya penggunaan kursor. Intinya sangat membantu. Kalau masalah akademis dulu saya sudah berpikir ternyata not only akademik, kerjaan pun bisa dibantu, itu kesimpulannya. Terima kasih Mas Dafa, Pak Ari. Terima kasih Chef Terima Bulan, kasih. Chef. Panggilnya Chef Wayan ini berarti. Chef. Berarti ada tips dari Pak Wayan untuk menurunkan, memang kursor gaya bahasanya terlalu tinggi, jadi bisa diturunkan seperti itu. Terus yang kedua ternyata bisa untuk kerjaan, yang saya rangkum dari Pak Wayan. Betul. Ya. Monggo berikutnya Mas Dafa. Oke, Atau terima ada kasih sharing sekali, tips? Pak Wayan. Jadi selain akademis ternyata bisa digunakan untuk membantu tugas sehari-hari ya, Pak Wayan ya. Betul Mas Dafa. Terima kasih atas ilmunya. Oke, baik, sama-sama Pak Wayan. Oke, selanjutnya ini ada Pak Arif Mulyo Hadi. Monitor Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bergabung malam hari ini. Ya nih Pak, saya nggak enak. Kemarin sudah janjian sama Pak Arif mau ngisi juga di sharing bulanan ini. Waduh, Ya. ngisi. Monggo Pak Arif bisa Ya, ya. diperkenalkan dulu tadi seperti Pak Wayan dan juga tips sharingnya selama di inovatif. Monggo Pak Arif. Matur nuwun, Mas. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ari, Mas Dafa, dan tim kelas inovatif. Terus terang aja, bagi saya sangat bersyukur dengan mengenal kelas kursor ini, yang mana teman-teman kayak Pak Ari, Dafa sangat sabar dalam membimbing. Itu. Terus terang aja, saya sebelum mengenal kursor, saya sering ikut workshop AI seperti ini. Cuma kok di kursor, kalau menurut saya lebih simpel dan lebih singkat dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain. Gitu. Sehingga saya terus terang aja, Mas, setelah saya ikut kursor ini, pada waktu itu kemudian saya langsung privat langsung ke suhu saya ini, Mas Dafa, sampai malam tentang trik penulisan buku itu ya. Dan alhamdulillah itu sudah saya lakukan. Dan alhamdulillah saya sekarang punya target itu 1 bulan 1 buku, itu buku referensi, dan itu sudah terbit, sudah ber-SBN semuanya. Dan insya Allah dalam semester ganjil ini saya sudah bisa menulis 3 buku gitu ya selama semester ganjil ini, yang mana insya Allah minggu depan itu sudah terbit ISBN-nya. Kemudian yang kedua itu insya Allah menyusul untuk SBN-nya. Kemudian yang ketiga ini masih proses pembuatan buku SBN seperti itu. Proses pembuatan buku gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya kelas kursor ini saya sangat membantu dan mendukung seperti itu. Intinya sama dengan apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Pak Ari. Saya juga seperti apa disampaikan oleh Mas Dafa pada waktu privat saya pribadi kemarin, kapan hari itu saya praktekkan dan alhamdulillah gitu ya. Jadi
menjadi apa tuh produktif banget bagi saya itu. Jadi ya terus saya kepinginnya sekarang ini bagaimana untuk bisa submit ke mana, ke Scopus itu aja. Jadi untuk biar apa, biar guru besar biar segera bisa turun itu. Mohon doa ya. Jadi hanya butuh apa itu ke depan seperti itu. Ya mungkin nanti pengembangan yang dilakukan oleh kelas inovatif sangat-sangat apa tuh sangat bagus banget, yang bisa membantu seperti harapan saya sempat curhat ke Mas Dava, kalau bisa kelas inovatif ada program bagaimana caranya anggota dan teman-teman itu bisa mensubmit Scopus sehingga tidak mensubmit ke tempat-tempat yang lain seperti itu. Karena saya tahu saya pelan-pelan siap mempelajari jiwanya Mas Ari. Sangat sabar banget. Insya Allah ya betul-betul. Jadi kalau misalnya nanti kelas inovatif ada wadah ya, ada wadah untuk kelas kurso, atau kelas apa? Untuk jurnal Scopus, Sinta 2, Sinta 4 dan sebagainya, insya Allah lebih lebih enak gitu. Karena apa? Kalau dari segi penulisan saya rasa sudah lebih daripada cukup loh, dengan kursor ini. Cuma kita bagaimana meletakkan hasil karya kita itu jangan sampai menempatkan karya kita ke tempat yang lain gitu. Alangkah indah dan bagusnya kalau kelas inovatif punya wadah sendiri gitu. Dan kalau misalkan kelas inovatif punya wadah sendiri, insya Allah tidak akan mahal seperti wadah-wadah yang lain. Kalau wadah-wadah yang lain mahal-mahal banget. Cinta 2 sekian juta, sekian 4 sekian ratus ribu, apalagi Scopus gitu. Jadi Ya, harapan kami mudah-mudahan nanti kelas inovatif punya wadah yang bisa menampung hasil karya daripada anggota kelas inovatif ke depan seperti itu. Itu harapan saya seperti itu. Yang mudah-mudahan ya, nanti apa yang rencana tadi yang mau Scopus itu segera bisa terwujud seperti itu. Amin. siap. Ya, amin. Gitu. Kemudian kembali ke ini, Pak, kembali ke notebook LM. Saya kemarin sempat menyampaikan ini ke Mas Dava. Pak Ari, saya terus terang Pak Ari. Saya terus terang aja notebook LM itu sudah saya gunakan sebelum jenengan menyampaikan kemarin. Jadi, tapi saya gunakan pada saat saya menggunakan di dunia praktisi saya. Jadi saya terus terang aja praktisi saya adalah seorang lawyer, seorang praktisi hukum. Jadi kalau di notebook LM itu enak kalau kita menggunakan notebook LM di dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang saya lakukan seperti itu. Jadi saya caranya gini. Jadi saya mencari misalkan contoh perkara penipuan dan penggelapan gitu ya. Saya cari referensi dulu. Setelah ada, kemudian saya tambahkan semuanya, kemudian saya tambahkan surat dakwaannya. Langsung saya perintahkan, tolong buatkan alternatif-alternatif penyelesaian dalam perkara ini. Gitu. Langsung muncul semua. Dan yang mana hasilnya pun tidak akan menyimpang dari referensi yang kita masukkan di dalam notebook LM itu. Dan itu sangat-sangat membantu bagi dunia praktisi saya seperti itu. Cuma saya kemarin menyampaikan ke Mas Dava, coba saya rasa kemarin itu pada waktu workshop kemarin saya kira khusus bagaimana menggunakan notebook LM secara maksimal di dalam membuat artikel, maksud saya gitu. Coba nanti kalau misalkan kita nanti bisa, saya tahu memang antara hasil yang di notebook LM dengan kursor itu memang jauh berbeda. Kalau notebook LM itu hanya itu aja, kalau kursor itu kalau narasinya dan analisisnya cukup mendalam gitu dibandingkan dengan LM. Cuma nanti kalau misalkan teman-teman bisa membandingkan, oh kalau misalkan apa itu di notebook LM kalau membuat artikel penelitian seperti ini hasilnya nanti jadi mohon kalau nggak keberatan Pak Ari mengajarkan bagaimana pembuatan artikel atau skrip atau disertasi step by step seperti kursor itu Pak.
Oke, insya Allah Jadi saya ini buatkan. masukan aja, ya masukan aja. Kemudian yang Ya. terakhir ini saya menambahkan kepada teman-teman yang lain. Selama ini saya sering menggunakan bulan, Mas. Saya sekarang sering sampai curhat ke Mas Dafa, Mas Dafa, ulangnya ngambek, Mas Dafa sering benar ngambek, nggak bisa diajak ngomong gitu. Ini kok kayaknya apa yang disampaikan oleh Mas Rasih tadi kok apa lebih lebih dikembangkan lagi atau bagaimana? Karena saya kemarin pada waktu ulang yang pertama itu sering saya gunakan pertama membuat artikel opini artikel yang saya terbitkan ke media-media gitu. Jadi saya sering selama ini sebelum mengenal ulang saya pakai ChatGPT membuat opini artikel di media gitu loh, media online itu. Hampir tiap hari saya membuat opini-opini artikel. Kemudian saya kemarin mencoba di ulang yang kemarin itu kok kayaknya tidak maksimal 800 kata kayaknya, tidak sampai lebih. Seperti itu yang ulang yang kemarin tidak tahu. Kemudian juga saya kemarin menggunakan ulang tentang bagaimana tolong carikan beberapa judul untuk pembuatan buku referensi. Mereka mengeluarkan semuanya. Oh, yang versi 1 ya. Iya, dan bahkan tolong buatkan outline-nya. Dan bukan judul, buatkan outline-nya. Muncul semuanya. Seperti itu. Ya. Ya Jadi, mudah-mudahan. ya, Gimana? mudah-mudahan ke depan dia lebih dikembangkan lagi ulangnya Ya, biar nggak ngambek insya lagi. Allah. Ya. Dan Ya, ini mohon mudah-mudahan yang terpenting teman-teman anggota kelas inovatif ini punya wadah untuk mensubmit hasil-hasil karyanya. insya Allah kamu Itu boleh usahakan. Ya, Cinta insya 4, Allah. Cinta 2 atau Scopus dan sehingga Ya. tidak kemana-mana. Ya, Matur nuwun insya Pak Allah. Jerry. Ya, kami Ya, usahakan terima kasih untuk. sebelumnya Pak Ari dan Mas Hafa. Dan alhamdulillah Ya. saya terus terang aja, saya punya target sebulan sekali itu harus menerbitkan buku referensi yang di SBN. Mas Dafa dapat sudah terwujud. royaltinya itu dan nanti. Sudah terwujud alhamdulillah. Sudah berjalan. Karena saya sudah punya target 1 bulan harus menerbitkan buku referensi ber-SBN. Dan alhamdulillah itu sudah saya paksakan. Ya. Nah, ini kan memotivasi teman-teman yang lain, Pak. Betul sekali, Pak. Sudah Ya termotivasi, sebenarnya Pak. mau atau tidak mau itu aja. Tapi Ya, mudah-mudahan saya mohon maaf Pak, Ya. Mas Dafa, saya kemarin di chat diingatkan Pak Arif nggak untuk kursornya. Saya belum sempat karena karena sibuknya di dunia praktisi saya Jadi karena kalau saya misalkan langsung ngambil berlangganan kursor nanti nggak dipakai kan emas. Ya mohon maaf punten. Karena saya itu kalau waktu kosong baru saya ambil, biar sehari penuh saya garap gitu. Ya, ini. Ya, mudah-mudahan Ya, hakimnya matur juga nuwun. hakimnya nggak pakai AI juga nanti. Pakai AI, hakimnya pakai AI, jakimnya pakai AI. Tersangkanya ChatGPT. Ya alhamdulillah sangat-sangat membantu kan. Saya pakai buku LM itu bagus banget. Cuma saya belum pernah hasilnya sangat-sangat bagus kok. Jadi solusi-solusi ibaratnya itu jurus ini sudah diarahkan semua oleh notebook LM. Sangat bagus kok. Cuma hanya itu aja yang bagi saya. Jadi sebelum Mas Ari kemarin workshop, saya sebelumnya sudah mempraktekkan itu. Sudah saya ambil manfaatnya. Sangat bagus kok. Begitu. Oke, Terima kasih terima sekali kasih. Pak Arif ya. Ini semoga Iya, bisa monggo. tentunya menginspirasi teman-teman peneliti di komunitas seperti Pak Arif juga dan yang lainnya. Amin. Matur. Mohon bantuan dan dukungannya. Siap Pak. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Pak Arianto. Belum kita foto bersama, Pak Arif. Ya, jadi kelas inovatif terus melakukan inovasi-inovasi terus, meskipun lambat tapi pasti. Kita mulai dari Wulang dulu ini, kemudian wadah untuk submit ke Scopus sudah mulai kita rintis, kita gandeng pihak ketiga yang benar-benar ahlinya, ya meskipun kita bisa, cuma saya merasa
kita harus cari ahlinya nih. Akhirnya sudah ketemu, nanti berkembang lagi untuk goal kita adalah menjadi Indonesia emas di 2045 dengan cara menggunakan AI dengan benar dan seterusnya. Doakan kami ya Pak G, semuanya mudah-mudahan Amin, kita amin. Ya kalau bisa Sinta juga, Pak. ya nanti Iya. Cinta dan Santi juga bisa. Ya. Oke, dari saya cukup sih Mas Dava, tetap semangat menulis yang belum selesai, yang sudah selesai tetap berproduksi. Terus sebulan 1 buku. Kalau Pak Amin. Wayan langsung jadi dokter saja Pak Wayan. Amin. Amin. Tapi ngomong-ngomong Pak. nulis, Pak Ari, saya dengan cara iterasi yang Pak Ari sampaikan kemarin, dalam satu kesempatan kelas kemarin tuh saya dikasih kayak kayak PowerPoint. Ya. Nah, saya pakai PowerPoint ini sebagai bagan. Nah, setelah itu saya iterasi, saya tambahkan konteksnya beberapa buku-buku yang relevan itu kan. Nah, dari buku-buku relevan ini saya pakai referensi untuk mengembangkan masing-masing PowerPoint itu. Ternyata sudah kayak mirip buku, Pak Ari. Ya berarti Pak Wayan targetnya setiap bulan 1 disertasi. Belum sampai ke sana sih, tapi nyoba kok mau dia gitu loh. Oh, saya memang sih buku yang diberikan sama dosen itu kan ABCD. Saya tambahkan sampai EFGH. Nah, ini saya pakai konteks untuk mengembangkan PowerPoint yang dikasih dosen tadi itu. Kembangkan, iterasi, pastikan ini citasinya seperti ini, bla bla bla. Ternyata setelah saya kumpulkan sampai 80 sampai 90 halaman, hampir 1 buku jadinya. Seperti itu Pak Ari. Sengaja coba-coba aja seperti itu. Begini mungkin caranya bikin buku gitu lah. Nanti saya Tinggal juga mau dijilid belajar Pak sama Wayan. senior. Bagaimana? Tinggal dijilid, dicetak, dibawa ke percetakan. Belum tahu sih caranya bikin Pak. Tapi ya sebenarnya itu untuk materi kuliah teman-teman sebenarnya tuh. Ada yang nggak sempat ikut kelas. Saya coba pakai ini penjelasannya. Masing-masing PowerPoint itu saya jelaskan dengan referensi yang ada. Jadi setelah saya review kok kayak buku jadinya lah. Itu aja sih yang saya mau sharing. Thank you. Oke, jadi yang sebenarnya Pak Wayan lakukan itu sebenarnya Pak Wayan sudah mahir sekali di namanya ilmu context engineering. Kalau ilmu basicnya kan ilmu prompt engineering, kalau Pak Wayan itu sebenarnya sudah masuk ke level context engineering. Bagaimana menyusun kontek-kontek menjadi sumber data. Gitu. Namanya context engineering. Nanti saya buatkan videonya untuk context engineering. Terima kasih. Ya. Gitu aja Mas Dava, sudah larut malam ini. Ya. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih tetap kompak kita ya. Kompak dan Ya, bisa semangatnya di komunitas. Terima kasih lebih dari kami. Terima kasih berdua. semua. Terima kasih Mas Pak Dava. Ari. Terima Terima kasih Mas Dava, teman-teman. Waalaikumsalam. Good night. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.